Selamat pagi, nama saya Perkenalkan, nama saya Tivana Ardiani Candini. Saya adalah salah satu dosen yang bekerja di Fakultas Hukum Unika Atmajaya Jakarta. Peminatan Hukum Ekonomi Bisnis. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang sudah cukup lama saya ampu di Fakultas Hukum, yaitu mata kuliah Hukum Pajak. Mata kuliah Hukum Pajak ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Fakultas Hukum di semester 5. Dan mata kuliah ini hanya ditawarkan di semester ganjil di Fakultas Hukum Unika Atmajaya. Mata kuliah Hukum Pajak menjelaskan mengenai aturan-aturan hukum, kemudian asas, prinsip-prinsip, teori-teori hukum pajak, konsep-konsep, dan juga bagaimana implementasinya, penerapannya dalam sengketa pajak, dan juga mekanisme dari pengadilan pajak. Dari penjelasan deskripsi dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini dapat mengembangkan pola pikir yang rasional, logis, analitis, dan juga yuridis tentang terutama khususnya mengenai hukum pajak. Dan mahasiswa juga dapat menerapkan aturan-aturan dalam hukum pajak dan konsep-konsep tentunya dalam menyelesaikan sengketa yang kemudian hari sangat mungkin harus dilakukan oleh mereka sebagai profesi sesuai dengan profesi mereka masing-masing, terutama di profesi hukum. Dan materi pembelajaran yang saya gunakan gitu di dalam pengajaran hukum pajak ini adalah materi-materi yang dalam bentuknya berupa aturan-aturan tentunya, dan sangat mudah juga bisa mengakses mahasiswa dari website dari Ditjen Pajak. Kemudian juga buku-buku textbook, dan juga beberapa jurnal yang digunakan sebagai referensi. Untuk pertemuan pertama, biasanya saya akan menjelaskan mengenai kerangka, gitu ya, apa yang akan kita pelajari, materi-materi apa yang akan dijelaskan sesuai dengan RPS, dan kemudian bagaimana mahasiswa harus berdiskusi, dan itu juga menjadi salah satu nilai partisipasi aktif mereka dalam berdiskusi, dan juga menganalisis kasus-kasus yang menjadi salah satu dasar dari penilaian dan indikator saya juga. Kemudian setelah itu, untuk pertemuan kedua, sudah mulai masuk ke materi, yaitu menjelaskan mengenai definisi hukum pajak, kedudukan hukum pajak di Indonesia, bagaimana di sistem hukum Indonesia, kemudian aturannya dan dasar kewenangannya, bagaimana, dan tentunya mengenai hak dan mengenai kewajiban juga bagi Fiskus sebagai pemungut pajak di Indonesia, yaitu Dirjen Pajak. Kemudian di pertemuan ketiga sudah mulai juga membahas mengenai apa sih yang disebut dengan apa yang dimaksud dengan wajib pajak, yaitu dengan berikut tentunya hak dan kewajiban dari wajib pajak tersebut, dan juga akan menganalisis mengenai konsep-konsep dari perlawanan pajak, bagaimana seorang wajib pajak itu bisa dianggap melakukan perlawanan pajak, bisa jadi ketika dia tidak membayar pajak ataupun lalai ataupun memang melakukan penghindaran, itu akan dijelaskan juga apakah perlawanannya bersifat aktif ataupun pasif. Kemudian di pertemuan keempat, saya juga akan mulai membahas mengenai pengklasifikasian pajak di Indonesia, karena memang ada beberapa jenis dari klasifikasi pajak, seperti misalnya contohnya pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, kemudian BPHTB dan PBB. Dan ini memiliki spesifikasi yang berbeda, dan juga dibedakan apakah merupakan pajak pusat ataupun pajak daerah. Dan juga menjelaskan mengenai beberapa tarif pajak yang berlaku di Indonesia, contohnya tarif pajak progresif, proporsional, dan lainnya. Di pertemuan kelima, saya akan menjelaskan mengenai asas pengenaan dari pemungutan pajak, kemudian sistem dari pemungutan pajak di Indonesia sendiri, yaitu dengan sistemnya yang disebut dengan sistem self-assessment, di mana wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung sendiri, membuat pembukuan, kemudian melapor, dan juga memotong dan membayar tentunya kepada Fiskus atau Dirjen Pajak. Kemudian di pertemuan ke-6 dan ke-7, itu biasanya saya menjelaskan mengenai jenis-jenis pengklasifikasian pajak yang sudah dijelaskan tadi di pertemuan ketiga, dan juga menjelaskan mengenai masing-masing subjek dan objek dari jenis-jenis pajak tersebut.
dan juga apa yang menjadi non subjek dan apa yang tidak termasuk juga sebagai objek dari pengenaan pajak-pajak yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian di pertemuan, saya menggunakan 2 pertemuan memang karena memang jenis pajaknya cukup banyak dan itu juga mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Kemudian di pertemuan 8, saya menjelaskan biasanya mengenai utang pajak dan kemudian bagaimana caranya mulai yang penagihan, cara-cara penagihan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak kepada wajib pajak yang dianggap lalai membayar utang pajak tersebut. Kemudian di pertemuan 9 kita akan membahas mengenai pemeriksaan dengan prosedurnya, apa yang terjadi, kemudian tentunya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kemudian di pertemuan 10 akan berdiskusi kita mengenai penagihan pajak dengan perbedaannya tentunya, yaitu penagihan pajak yang aktif dan penagihan pajak yang pasif. Kemudian di pertemuan 11 mulai membahas juga mengenai mekanisme dari sengketa pajak. Apa sih yang dimaksud dengan sengketa pajak? Kemudian bagaimana prosedur dari pengajuan surat keberatan gitu ya. Kemudian nanti menjadi cikal bakal dari pengajuan banding di pengadilan pajak. Kemudian ada juga nanti dijelaskan mengenai pemeriksaan secara umum ataupun pemeriksaan secara istimewa gitu ya. Kemudian kemudian pertemuan yang ke-12 juga masih menjelaskan, masih membahas mengenai sengketa pajak di pengadilan pajak, tetapi khusus membahas mengenai gugatan. Jadi materinya gugatan berbeda dengan materi banding yang sebelumnya. Dan ini membutuhkan 2 pertemuan juga karena memang menggunakan contoh-contoh kasus juga gitu ya. Jadi mahasiswa harus bisa membedakan mana yang merupakan materi gugatan dan mana yang merupakan materi banding di pengadilan pajak. Dan ini juga akan sangat berguna bagi ketika mereka membutuhkan keahlian ini untuk menjadi profesi misalnya pengacara gitu, sehingga tidak salah misalnya contohnya memasukkan materi apakah itu materi gugatan atau materi banding. Kemudian di pertemuan yang ke-13 membahas mengenai tindak pidana dan kemudian apa sih prosedur yang dilakukan ketika ada tindak pidana, yaitu dengan adanya penyidikan dan kemudian apa sanksinya gitu ya, baik sanksi sebelumnya tentunya ada sanksi administratif, tapi ini ada juga pelanggaran-pelanggaran di hukum pajak terkait dengan tindak pidana. Kemudian di pertemuan terakhir ini akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar, ya konsep-konsep dasar. Saya tidak bilang terlalu detail, tapi dasar dan terutama mengenai pajak penghindaran pajak berganda atau yang disebut dengan double taxation. Ini kaitannya dengan cross border taxation atau yang disebut dengan pajak internasional. Nah, dalam sistem pembelajaran yang dilakukan, sistem pembelajaran yang dilakukan itu masih dalam bentuk daring gitu, karena memang kondisinya sekarang ini masih dalam keadaan pandemi, jadi belum mungkin untuk semester depan bisa mulai dilakukan secara luring. Kemudian untuk metode pembelajarannya itu sebetulnya dilakukan secara baik kooperatif ya, antara interaksi, tentu mementingkan interaksi, dan itu menjadi salah satu indikator dari penilaian juga partisipasi aktif mahasiswa, karena menggunakan cukup banyak juga referensi-referensi contoh-contoh kasus yang akan dan baik itu kasus ilustrasi ataupun kasus-kasus yang real, dan juga beberapa putusan dari pengadilan pajak sehingga mahasiswa bisa menganalisis langsung kasus-kasus tersebut gitu. Dan biasanya saya kan membuat kelompok gitu supaya memudahkan mereka juga untuk saling bekerja sama dan terkoneksi sehingga juga bisa saling belajar satu sama lainnya gitu. Dan juga tugas, ini juga terkait dengan tugas, yaitu tugasnya itu adalah membuat paper dengan presentasi yang poinnya cukup besar, yaitu 30% dari penilaian. Dan ini paper tersebut dilakukan secara berkelompok dengan presentasinya, yaitu mengenai topik-topik yang sedang up to date gitu di perpajakan saat ini gitu, karena memang tidak cukup dalam 14 waktu pertemuan untuk menjelaskan semua aspek gitu ya, semua kebaharuan, semua reformasi yang terkini gitu, sehingga banyak sekali peraturan-peraturan dari Ditjen Pajak maupun Menteri Keuangan yang terbaru dan cukup menurut saya sangat menarik untuk dibahas gitu. Dan
Itu waktu yang digunakan adalah ketika mahasiswa bersama kelompoknya mengerjakan paper dan kemudian melakukan presentasi, dan tentunya akan diberi nilai juga dalam tanya jawab, dan kemudian mahasiswa lain juga ikut bisa memberikan sumbang sarannya sehingga materi-materi itu bisa berkembang dengan lebih baik dan bisa diperbaiki juga, direvisi, dan itu menjadi penilaian untuk tugas. Nah, untuk UTS dan UAS itu bentuknya dalam bentuk esai. Nah, jadi bentuk yang sebelum UTS itu masih bersifat lebih ke teori ya, untuk pendalaman teori supaya fundamentalnya teorinya itu juga mereka betul-betul pahami, mereka bisa mengerti dan menguasai, supaya mereka juga bisa menerapkannya di dalam analisis kasus ya, dan contoh-contoh kasus gitu. Nanti setelah untuk UAS baru saya biasanya memberikan soal-soal yang terkait dengan kasus gitu ya, jadi seperti case study gitu. Dan untuk sistem penilaian sesuai dengan RPS, yaitu bobot penilaiannya UTS 30%, kemudian UAS 40%, dan nilai tugas itu 30%. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih.